Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang pada kesempatan ini akan membahas tentang keterkaitan antara filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada rekan saya, Izan Nur Aini, saya sendiri, Jessica Ninaringsi, dan yang terakhir ada Wardatun Nisa. Adapun yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada hakikat filsafat pendidikan, lalu hakikat teori pendidikan, hakikat praktik pendidikan, dan yang terakhir hubungan antara filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Oke, baik. Pada pembahasan yang pertama itu adalah hakikat filsafat pendidikan. Nah, sebelumnya, filsafat ini merupakan upaya perenungan pemikiran yang sistematis dan rasional untuk memahami siapa diri Anda dan memahami dunia. Berikut menurut Julius Jama, 2008. Filsafat pendidikan membahas pertanyaan mendasar tentang pendidikan seperti tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Ia membantu kita memahami hakikat pendidikan dan bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung. Suatu usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan tanpa menggunakan kearifan atau wisdom dan kekuatan filsafat ibarat sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk gagal. Misalnya dapat memberikan dasar untuk memahami pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua ada hakikat teori pendidikan. Teori pendidikan adalah suatu pedoman yang dapat dipakai untuk menjalankan usaha dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Teori pendidikan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena pendidikan. Nah, teori ini dapat memberikan pedoman bagi guru dan pengambil kebijakan dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, teori ini membantu guru dan mengambil kebijakan merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang memungkinkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi mereka. Selain itu, teori pendidikan ini juga memberikan penjelasan tentang fenomena pendidikan dan membantu memprediksi hasil dari berbagai pendekatan pengajaran. Praktik pendidikan adalah penerapan teori pendidikan dan pemahaman filsafat pendidikan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari, seperti di kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Dapat dibilang praktik pendidikan ini adalah wujud implementasinya. Praktik pendidikan merujuk pada segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini mencakup metode pengajaran, interaksi antar pendidik dan peserta didik, serta penerapan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Praktik pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan pengembangan potensi individu. Filsafat memberikan landasan bagi praktik pendidikan dalam membentuk kurikulum, strategi pembelajaran, serta kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Misalnya, filsafat pragmatisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, sementara humanisme lebih berfokus pada pengembangan individu secara holistik. Dengan demikian, praktik pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Hubungan antara filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Yang pertama, hubungan dialektis. Hubungan antara filsafat, teori, dan praktik pendidikan bersifat dialektis, yang berarti ketiganya saling memengaruhi dalam sebuah proses yang dinamis dan tidak berjalan secara satu arah atau linier.
Filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi normatif yang menetapkan nilai-nilai, tujuan akhir, serta pandangan mengenai hakikat manusia, pengetahuan, dan masyarakat. Dari sinilah teori-teori pendidikan dihasilkan sebagai usaha untuk menerjemahkan prinsip-prinsip filosofis menjadi konsep-konsep yang lebih operasional dan sistematis. Yang kedua, keselarasan dan ketegangan. Idealnya ada keselarasan antara filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Misalnya jika filsafat pendidikan, pengajaran aktif dan konstruksi, pengetahuan, atau konstruktivisme, teori pendidikan yang dianut harus mendukung prinsip ini, dan praktik pendidikan harus mencakup metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketegangan antara tiga elemen ini. Meskipun filsafat dan teori pendidikan dapat mendukung pendekatan yang berpusat pada siswa, di lapangan, praktik di kelas seringkali masih didominasi oleh metode pengajaran yang lebih tradisional dan berpusat pada guru. Filsafat, teori, dan praktik pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan konseptual yang menentukan tujuan, nilai, dan prinsip dasar pendidikan. Dari filsafat ini, lahirlah teori pendidikan yang merupakan kerangka pemikiran abstrak yang membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Teori ini kemudian diterapkan dalam praktik pendidikan, yaitu implementasi nyata dalam lingkungan kelas atau institusi pendidikan. Praktik pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, strategi pengejaran, serta metode evaluasi. Hubungan antara teori dan praktik pendidikan bersifat saling melengkapi. Teori memberikan panduan bagi praktik pendidikan yang lebih terarah, sementara praktik berfungsi sebagai laboratorium untuk menguji dan mengembangkan teori yang lebih baik. Selain itu, filsafat pendidikan juga berperan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, filsafat pendidikan memberikan landasan normatif dan ideologis yang menetapkan tujuan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Teori pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang menjelaskan filsafat dengan praktik, membantu menjelaskan proses pembelajaran dan memberikan pedoman bagi para pendidik. Praktik pendidikan merupakan implementasi nyata dari filsafat dan teori yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan, penting bagi para pendidik dan pengambil kebijakan untuk memahami dan menerapkan keterkaitan ini secara utuh, sehingga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini. Itu tadi penjelasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.